Halo Sobat Mopi Mania, gimana kabar kalian? Sehat? Siapapun dimanapun kalian yang telah mampir ke channel ini, saya doakan sukses. Seperti biasa, saya akan membahas alur film. Nah, di video kali ini yang saya akan bahas adalah film Psikopat lagi. Tapi sebelum kita ke pembahasan alur film, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Awal kisah dimulai dari yang punya lakon bernama Lockhart. Lockhart mengadakan rapat penting di kantornya, yang mana isi rapat ini yang punya lakon mendapatkan tugas untuk menjemput bos besar. Sementara si bos besar sedang berobat di pegunungan Swiss yang dinamakan sanatorium, tempat pemandian air panas atau spa. Supaya lebih mudah dimengerti, saya ganti nama sanatorium sama dengan rumah sakit. Intinya si bos yang punya lakon sedang berobat di rumah sakit. Singkat cerita, yang punya lakon pun berangkat. Dia memakai kereta cepat super canggih jurusan Bandung-Jakarta. Setibanya di stasiun, dia mencari tukang udut. Barangkali ada tukang asongan. Namun, sayang tukang asongan udut tidak ditemukan. Setelah itu, sang supir penjemput pun datang. Selama di perjalanan yang indah, yang punya lakon membuka laptop untuk mencari film mantap-mantap. Sayangnya baterai laptopnya habis. Sementara sang supir menawari udut karena cuaca pegunungan begitu dingin. Yang punya lakon pun menolak. Masa orang kaya udut dikasih? Akhirnya dia mengambil permen di dalam sakunya. Setibanya di pintu gerbang rumah sakit, namun aroma horor pun tercium. Dan yang punya lakon pun bertanya tentang bangunan itu. Kata sang supir, bangunan ini dulu dimiliki oleh keluarga Baron selama berabad-abad. Baron tidak ingin warisannya jatuh ke tangan orang lain, sehingga dia memilih saudara istrinya untuk dijadikan pendamping hidup atau dijadikan istrinya sendiri, sehingga gereja di sana menolaknya. Bukan hanya itu, Baron terobsesi dengan sebuah showroom awet muda, yang mana showroom itu dibuat dari sari tubuh para penduduk di sana. Penduduk di sana dijadikan bahan uji coba, sehingga banyak korban yang melayang. Itu cerita, kata supir. Lalu sang lakon menjawab, ini sangat mengerikan sekali. Itu kan 200 tahun yang lalu, pungkas sang supir. Setibanya di rumah sakit, yang punya lakon langsung menuju tempat resepsionis. Dan dia langsung menanyakan tentang bosnya itu. Namun jawaban dari sang suster, mohon maaf jam kunjungan sudah berakhir. Karena jam kunjungan di sini dimulai dari jam 11 sampai jam 3. Sementara yang punya lakon datangnya jam 3 lebih. Punya lakon sedikit bingung. Akhirnya dia meminta untuk bertemu dengan manajer rumah sakit tersebut. Singkat cerita, punya lakon pun ketemu dengan manajer itu. Dan dia menanyakan apa keperluan kamu datang ke sini. Yang punya lakon menjawab, aku harus membawa pulang bosku dalam waktu dekat ini. Sang manajer pun mempersilahkan, tapi harus menunggu besok begitu katanya. Akhirnya yang punya lakon pun pulang ke hotel dan mobil meninggalkan rumah sakit. Selama di dalam mobil, yang punya lakon melihat seorang perempuan sedang berdiri di pinggir tembok rumah sakit tersebut. Dia menggumam, siapakah dia? Bagaimana kalau jatuh? Atau mungkinkah dia adalah Wonder Woman? Itu katanya. Tetapi saat mobil dalam perjalanan, tiba-tiba
Seekor rusa besar menabrak mobil itu, sehingga mobil yang punya lakon pun tak terkendali dan mengalami kecelakaan parah. Singkat cerita, yang punya lakon terbangun di rumah sakit. Ternyata rumah sakit itu adalah tempat bosnya dirawat. Dan tanpa disadari, pemilik rumah sakit itu ada di sana. Ia bernama Hendrik Polmer. Yang punya lakon menanyakan, "Sudah berapa lama aku di sini?" Dokter itu menjawab, 3 hari 3 malam. Bukan 3 kali lebaran atau 3 kali puasa seperti Bang Toir. Itu jawaban dari dokter Polmer. Tapi yang punya lakon tetap harus pulang secepatnya. Tapi dokter Polmer melarang karena yang punya lakon harus mendapat perawatan sampai ia sembuh. Dan dokter Polmer pun menjelaskan bahwa pihak perusahaan yang punya lakon telah dihubungi. Dan katanya perusahaan punya lakon setuju kalau dirinya harus dirawat sampai sembuh. Dan akhirnya yang punya lakon pun merasa lega. Setelah itu yang punya lakon berjalan menuju jendela. Dia melihat-lihat sekeliling rumah sakit itu. Barangkali aja ada pasien janda bohai. Namun sayang yang ada hanyalah nenek-nenek dan kakek-kakek. Yang punya lakon pun sambil minum air putih. Sayang tidak ada rasa manis-manisnya. Yang ada justru hewan kecil mirip jentik nyamuk, yang membuat punya lakon kebingungan. Masa rumah sakit air putih aja ada jentiknya? Singkat cerita, yang punya lakon melihat-lihat ruangan rumah sakit itu. Di sana diperlihatkan banyak pasien-pasien yang sedang menjalani terapi. Ketika dia menuju lantai bawah, dia ditegur oleh suster. "Apakah kamu tersesat?" "Ya, aku tersesat." "Kamu mencari apa?" "Aku mencari tempat pemandian." "Oh, tempat pemandian. Tempat pemandian itu ada di sana." Sang suster pun menunjukkan tempat pemandian. Si punya lakon pun pergi menuju ke tempat pemandian. Setibanya di sana, ia bertemu dengan bosnya itu. Dan punya lakon pun menjelaskan tentang kedatangan ia kemari. Dia harus membawa pulang kembali bosnya itu dengan secepatnya, karena ada urusan bisnis. Dan bosnya itu pun menyetujuinya. Yang punya lakon pun lekas pergi ke tempat resepsionis untuk minta mobil penjemputan. Selama dia menunggu mobil penjemputan, dia mendengar seorang perempuan bernyanyi. Ia pun menghampirinya. Ternyata perempuan itu adalah yang berdiri di atas tembok rumah sakit 3 hari lalu. Punya lakon pun bertanya, "Siapakah kamu? Apakah kamu pasien di sini? Karena kamu terlihat lebih muda dari pasien-pasien yang lainnya." "Ya, aku adalah pasien di sini. Tetapi aku adalah pasien khusus," itu jawabnya. Setelah itu perempuan itu pun menanyakan kembali, "Kalau kamu siapa? Apakah pasien juga?" Yang punya lakon menjawab, "Bukan, aku bukan pasien. Sebentar lagi justru aku akan pulang." Dan si wanita itu pun bicara kembali, "Di sini tidak ada yang bisa kembali atau pulang." Yang punya lakon sedikit kebingungan. Singkat cerita, mobil penjemput tidak juga datang, sehingga membuat yang punya lakon sedikit marah. Lantas ia menemui dokter Polmer. Kebetulan dokter Polmer ada di jamuan makan. Yang punya lakon marah-marah sedikit mengancam. Dokter Polmer pun ngomong, "Kamu belum bisa pulang karena kamu masih belum sembuh." Yang punya lakon menjawab, "Aku baik-baik saja." Dokter Polmer pun menunjukkan bahwa ada darah keluar dari hidungnya. Dan tiba-tiba saja yang punya lakon itu pun pingsan.